Saudara-saudari terkasih, kembali pada video kali ini kami bagikan informasi perubahan kanon-kanon kitab hukum kanonik. Paus Fransiskus ternyata juga mengubah beberapa kanon tentang hidup religius. Salah satunya berkenaan dengan illegitimate absence from the religious house, atau kepergian yang tidak sah dari rumah religius. Perubahan ini dibuat melalui surat apostolik Motu Proprio Communis Vita atau hidup komunitas, dibuat pada tanggal 19 Maret 2019 dan mulai berlaku tanggal 10 April 2019. Sebagaimana ditetapkan di Kanon 9 dikatakan undang-undang berlaku mengenai hal-hal yang akan datang dan tidak mengenai hal-hal yang sudah lewat, kecuali disebut dengan tegas di dalamnya bahwa berlaku juga untuk hal-hal yang sudah lewat. Artinya undang-undang ini tidak berlaku untuk kasus-kasus yang terjadi sebelum 10 April 2019. Dalam surat tersebut, Paus Fransiskus menyampaikan bahwa hidup komunitas merupakan unsur yang sangat penting dalam hidup religius. Dan beliau mengutip Kanon 665 paragraf 1 yang mengatakan bahwa para religius hendaknya tinggal di rumah religiusnya sendiri dengan menjalankan hidup bersama dan jangan pergi dari rumah kecuali dengan izin superiornya. Namun pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa terjadi situasi-situasi yang berkaitan dengan kepergian seorang religius secara tidak sah dari rumah religius dan menjauhkan diri dari yurisdiksi pemimpin yang sah, dan kadang-kadang religius tersebut tidak dapat ditemukan keberadaannya. Dengan kata lain, alamat tidak diketahui dan tidak ada sarana komunikasi untuk dapat menghubunginya. Sebagaimana tertulis di dalam Kanon 665 paragraf 2, menuntut superior untuk mencari dengan penuh keprihatinan dan membantu religius tersebut untuk kembali dan bertahan dalam panggilannya. Namun sering terjadi superior mengalami kesulitan karena religius tersebut tidak diketahui di mana keberadaannya. Sesuai dengan ketentuan kitab hukum kanonik khususnya Kanon 696, kepergian tidak sah setelah sekurang-kurangnya 6 bulan. Proses pengeluaran religius dari tarekat dapat dimulai menurut prosedur yang ditetapkan dalam Kanon 697, yakni mengumpulkan bukti-bukti, memberi peringatan kanonik, dan bila tetap membandel, maka proses pengeluaran dilanjutkan. Namun, jika keberadaan religius tersebut tidak diketahui, maka sangat sulit untuk memberikan kepastian yuridis tentang proses mencari, memperingatkan, dan juga proses pengeluaran dari tarekat. Oleh karena itu, terlepas dari apa yang ditetapkan oleh undang-undang tentang pengeluaran anggota setelah 6 bulan kepergian religius secara tidak sah, untuk membantu tarekat-tarekat menerapkan disiplin yang diperlukan dan dapat melanjutkan pengeluaran anggota yang pergi secara tidak sah, khususnya dalam kasus-kasus di mana keberadaannya tidak diketahui, Paus Fransiskus memutuskan untuk menambahkan ketentuan Kanon 694 paragraf 1, pengeluaran ipso facto terhadap religius yang pergi secara tidak sah dari rumah religius sekurang-kurangnya 12 bulan berturut-turut dengan prosedur yang sama sebagaimana ditetapkan di dalam Kanon 694 paragraf 2. Dalam hal-hal itu, pemimpin tinggi dengan dewanya dan tanpa menunda-nunda mengeluarkan pernyataan fakta sesudah dikumpulkan bukti-bukti agar secara yuridis pasti bahwa dia dikeluarkan. Perubahan Kanon 694 adalah sebagai berikut. Paragraf 1, seorang religius dianggap dengan sendirinya atau ipso facto dikeluarkan dari tarekat. Pertama, yang secara terbuka meninggalkan iman Katolik. Nomor 2, yang melangsungkan perkawinan atau mencobanya meski hanya secara sipil. Yang ketiga, yang secara tidak sah pergi dari rumah religius menurut Kanon 665 paragraf 2 selama 12 bulan berturut-turut dengan memperhatikan bahwa keberadaan religius tersebut tidak diketahui.
Paragraf 2 tidak ada perubahan, yakni dalam hal-hal itu pemimpin tinggi dengan dewanya dan tanpa menunda-nunda mengeluarkan pernyataan fakta sesudah dikumpulkan bukti-bukti agar secara yuridis pasti bahwa dia dikeluarkan. Paragraf 3 merupakan paragraf baru dalam kasus yang diatur oleh paragraf 1 nomor 3 agar secara yuridis nyata pernyataan itu harus dikukuhkan oleh tahta suci. Untuk tarekat yang bertingkat keuskupan, pengukuhannya ada pada uskup dari rumah induk. Selain kanon 694, kanon 729 juga berubah. Anggota dikeluarkan dari tarekat menurut norma kanon 694, paragraf 1, nomor 1 dan 2, dan 695. Kecuali itu, hendaknya konstitusi juga dapat menentukan alasan-alasan lain untuk mengeluarkan anggota, asalkan alasan-alasan itu seimbang beratnya, lahiriah, mengandung kesalahan dan terbukti secara yuridis, dan ditepati prosedur yang telah ditentukan dalam kanon 697 sampai 700. Bagi anggota yang dikeluarkan diterapkan ketentuan kanon 701. Di kanon 701 dikatakan, dengan dikeluarkan secara legitim, dengan sendirinya terhenti kaul beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari profesi. Namun jika anggota itu adalah seorang klerikus, ia tidak dapat melaksanakan tahbisan suci sampai ia mendapatkan uskup yang menerima dia dalam keuskupannya setelah percobaan yang layak sesuai dengan norma kanon 693 atau sekurang-kurangnya mengizinkan dia melaksanakan tahbisan sucinya. Saudara-saudari yang terkasih, itulah perubahan kanon 694 dan juga kanon 729 yang diharapkan menjadi solusi bagi tarekat-tarekat dalam menghadapi kasus-kasus di mana seorang religius pergi selama 12 bulan berturut-turut dan keberadaannya tidak diketahui, sehingga bisa memprosesnya dengan baik. Semoga ini berguna. Terima kasih. Tuhan memberkati.